Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dan kali ini kami mempresentasikan proyek akhir kami dari mata kuliah algoritma pemrograman lanjut. Nah, di sini kami memiliki judul tugas akhir yaitu operasionalisasi sistem manajemen perpustakaan. Ini adalah anggota kelompok kami, ada Bunga Aprilian dengan NPM 803, ada Fauziah Nuraini dengan NPM 031, ada saya Kevin Bremo Saputra Sinulinga dengan NPM 081. Baik, untuk alasan kami memilih judul ini, yaitu proyek ini dapat melibatkan pengembangan dan implementasi algoritma-algoritma yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perpustakaan serta kinerja sistem manajemen perpustakaan, di mana program ini juga menawarkan kontribusi langsung dalam meningkatkan layanan perpustakaan untuk pengguna. Dan juga alasan kami memilih ini karena sistem manajemen yang terotomatisasi dan terpadu dapat menyederhanakan banyak aspek kerjaan karyawan perpustakaan, di mana ini termasuk pemrosesan peminjaman, penagihan, dan pengelolaan koleksi. Dan yang terakhir, operasionalisasi sistem manajemen perpustakaan juga merupakan suatu langkah menuju inovasi dan pengembangan berkelanjutan dalam bidang perpustakaan, di mana hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung sehingga dapat menghasilkan ide-ide baru dan juga solusi yang lebih baik untuk tantangan yang dihadapi dalam penyediaan layanan perpustakaan. Dalam proyek kali ini kami memakai 4 materi, yaitu Python Modules and Package, OOP, Error dan Exception Handling, dan juga Inheritance dan Enkapsulasi. Nah, kami memiliki alasan tersendiri untuk memakai 4 materi tadi, dimulai dari Python Modules and Package, di mana menggunakan materi ini dalam proyek sistem manajemen perpustakaan memberikan banyak keuntungan karena dapat memecah proyek menjadi modul dan paket, dan kode akan lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan juga dapat digunakan kembali. Yang kedua itu adalah OOP atau Object Oriented Programming, di mana nanti hal ini memungkinkan kami untuk representasi entitas dunia nyata seperti buku, anggota, dan transaksi, di mana kita juga dapat mengelompokkan dalam sistem kelas yang membuat kode lebih terorganisir dan mudah dipahami. Di mana juga OOP ini juga memfasilitasi kita dengan reuse dan maintainability kode melalui konsep inheritance dan polymorphism. Yang ketiga adalah error dan exception handling. Nah, untuk materi ini dapat implementasi untuk memastikan keandalan dan juga stabilitas sistem, di mana nanti dengan menggunakan materi ini dapat menangani kesalahan secara tepat, sistem tetap berjalan meskipun terjadi kesalahan, memberikan feedback yang jelas kepada users atau pengguna, dan juga mempermudah debugging serta maintenance. Dan yang terakhir, alasan kami memakai materi yang terakhir itulah inheritance dan enkapsulasi, di mana materi ini memungkinkan kita untuk pembuatan kelas spesifik dari kelas umum, mengurangi duplikasi kode, dan juga enkapsulasi melindungi data internal objek dengan membatasi akses langsung, meningkatkan keamanan dan integritas data, serta memudahkan pembayaran kode tanpa mengurangi bagian dari sistem. Oke. Untuk langkah pertama, pastinya kita akan membuat database SQL dulu, dan ini kami sudah membawa PDM-nya, yaitu ini hasil dari akhir database awal database, yaitu kami punya 4 entitas, yaitu anggota, pengembalian, peminjaman, dan buku. Di mana di anggota mempunyai primary key ID anggota, pengembalian primary key-nya adalah ID pengembalian, peminjaman itu ada di ID peminjaman, dan buku ada di ID buku, di mana anggota berhubungan langsung secara unik terhadap peminjaman karena merupakan foreign key dari peminjaman, dan juga peminjaman juga berhubungan langsung kepada buku dan juga pengembalian, seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pakar saya. Baik, kemudian saya akan melanjutkan penjelasan kode script dari proyek kami. Nah, yang pertama, kami mengimplementasikan bab Python Modules and Package, di mana kami mengimpor modul MySQL.connector untuk
memungkinkan interaksi dengan database MySQL. Next. Nah, kami juga mengimplementasikan bab Object-Oriented Programming, di mana pada bagian OOP ini, kami melibatkan pembuatan dan penggunaan kelas-kelas untuk mengorganisasi logika program. Nah, pada kelas database, kelas ini bertanggung jawab untuk mengelola koneksi dan akses ke database MySQL. Terdapat metode connect yang digunakan untuk membuat koneksi ke database, kemudian metode close digunakan untuk menutup koneksi ke database, dan yang terakhir adalah metode del yang merupakan destruktor yang dipanggil saat objek dihapus dari memori. Next. Nah, kemudian kami mengimplementasikan bab inheritance dan enkapsulasi pada bagian kelas buku, kelas anggota, kelas peminjaman, dan juga kelas pengembalian. Pada bagian inheritance, kelas buku, kelas anggota, kelas peminjaman, maupun kelas pengembalian akan mewarisi kelas database dengan menggunakan properti dan metode yang sama yang ada dalam kelas database tanpa harus mendefinisikannya ulang. Kemudian, enkapsulasi, di mana pada metode publik seperti tampil buku, tampil anggota, tampil peminjaman, maupun tampil pengembalian, insert buku, insert anggota, peminjaman, maupun pengembalian, delete buku, delete anggota, delete peminjaman maupun pengembalian, dan juga update buku, anggota, peminjaman, dan juga pengembalian digunakan untuk berinteraksi dengan kelas-kelas tersebut secara terkendali. Nah, detail implementasi seperti koneksi ke database akan disembunyikan di dalam kelas database. Next. Nah, seperti ini inheritance dan enkapsulasi pada kelas anggota. Kemudian next. Ini pada kelas peminjaman. Next. Dan ini pada kelas pengembalian. Next. Nah, lalu kami mengimplementasikan error dan exception handling pada metode untuk masing-masing kelas buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian, di mana kami menggunakan try pada fungsi tampil yang mencoba untuk menjalankan perintah SQL, kemudian try pada fungsi insert akan mencoba menjalankan perintah SQL untuk menyisipkan data baru, try pada fungsi delete akan mencoba untuk menjalankan perintah SQL untuk menghapus data, dan yang terakhir adalah try pada fungsi update akan menjalankan perintah SQL untuk memperbarui data. Kemudian, accept exception as A pada masing-masing metode akan menangkap pengecualian yang mungkin terjadi dan mengembalikan objek pengecualian E. Next. Nah, kemudian kami juga menambahkan tkinter, di mana kami akan mengimport tkinter seperti sebelumnya. Kita akan melakukan import modul dengan import tkinter stk. Kemudian, kami membuat kelas tab dasar sebagai kelas induk untuk tab-tab lainnya. Ini menetapkan struktur dasar untuk tab dan menentukan bahwa setiap turunannya harus mengimplementasikan metode setup_UI. Next. Nah, kemudian kami membuat kelas tab buku, di mana kelas tab buku ini merupakan turunan dari tab dasar yang mewakili tab untuk berbagai fungsi aplikasi seperti mengelola data buku. Nah, setiap kelas tab memiliki metode setup_UI yang mengatur tampilan UI untuk masing-masing tab, termasuk label, entry, dan tombol yang diperlukan. Nah, setiap tab memiliki metode untuk melakukan operasi crowd yang terkait dengan entitas yang mereka wakili, seperti input buku, hapus buku, update buku, dan tampil buku untuk tab buku. Next. Nah, kemudian juga sama pada kelas tab anggota, seperti pada tab buku, yang merupakan turunan dasar juga dari tab dasar. Nah, kemudian juga terdapat kelas tab peminjaman yang juga sama dengan kelas tab buku. Next. Nah,
Kemudian ada tab pengembalian yang juga merupakan kelas turunan dari dasar. Next. Nah, di sini kami juga membuat kelas untuk sebagai kelas utama yang membuat jendela aplikasi dan menambahkan tab-tab yang diperlukan ke dalamnya menggunakan widget notebook. Nah, pada blok if name sama dengan main, ini merupakan aplikasi yang dibuat dan dijalankan. Next. Nah, kemudian output dari kode kami akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, izin melanjutkan, yakni untuk output kodenya. Next. Ini tampilan kode saat di run, yakni memunculkan Tkinter untuk menginput buku, menghapus buku, mengupdate buku, dan menampilkan buku. Tidak hanya pada entity buku, namun dapat juga untuk entity lain seperti anggota, peminjaman, dan pengembalian. Next. Kemudian contoh input datanya, yakni pada entity buku, kami mencoba memasukkan buku dengan judul jejak langkah, kemudian pengarangnya, penerbit, tahun terbit, dan jumlah stok. Saat diklik button input buku, maka akan muncul. Next. Sebelumnya, kami sudah menambahkan beberapa buku dengan jumlah 20 data. Saat buku dengan judul jejak langkah ditambahkan, maka akan menampilkan bahwa buku tersebut sudah tersimpan. Next. Tidak hanya pada tabel buku, kami juga menambahkan pada tabel anggota dengan jumlah 20 data. Next. Begitupun dengan tabel peminjaman dan pengembalian yang berjumlah 20 data. Next. Selanjutnya, contoh untuk mengupdate data. Kami ingin mengupdate buku sebelumnya, yakni jejak langkah, dan mengganti penerbitnya yang sebelumnya adalah Hista dengan Gramedia Pustaka Utama. Kemudian saat diklik update buku, maka informasi akan muncul bahwa buku berhasil diupdate. Next. Terlihat perbedaan dari pada data sebelum diupdate dan sesudah diupdate, yakni pada pengarangnya, pada penerbitnya, di tabel sebelum diupdate tertulis Hasta Mitra, dan sesudah diupdate tertulis Gramedia Pustaka Utama. Next. Kemudian contoh untuk menampilkan data. Di sini kami ingin menampilkan semua buku yang sudah terinput. Maka saat diklik button tampilkan buku, semua buku yang sudah di-input akan terlihat di layar. Next. Kemudian contoh delete data atau menghapus data. Kami ingin menghapus buku dengan judul Malioboro at Midnight dan serta pengarang, penerbit, tahun terbitnya. Kemudian saat diklik button hapus buku, maka informasi menampilkan bahwa buku berhasil dihapus. Next. Berikut tampilan data sebelum dihapus. Dilihat bahwa buku dengan judul Malioboro at Midnight masih berada di tabel. Kemudian saat sudah dihapus, buku Malioboro at Midnight sudah terhapus. Next. Jadi kesimpulan dari kode yang kelompok kami buat adalah kode yang telah dibuat merupakan operasionalisasi sistem manajemen perpustakaan yang memanfaatkan 4 konsep pemrograman utama, yakni OOP, Inheritance, dan
enkapsulasi, error dan exception handling, serta penggunaan modul. Konsep OOP diterapkan melalui definisi kelas seperti database, buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian. Dengan atribut dan metode spesifik untuk setiap kelas. Inheritance dan enkapsulasi terlihat dari pewarisan kelas database oleh kelas lainnya, memungkinkan penggunaan metode dan atribut induk serta pengelolaan akses data melalui metode khusus. Error dan exception handling dilakukan dengan blok try except untuk menjaga keberlangsungan program meski terjadi kesalahan saat berinteraksi dengan database. Modul MySQL Connector digunakan untuk menghubungkan dan berinteraksi dengan database MySQL. Selain itu, integrasi dengan Tkinter memungkinkan pembuatan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang memudahkan interaksi dengan sistem sehingga pengguna dapat dengan mudah mengelola buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian melalui GUI. Kombinasi dari konsep-konsep ini dan integrasi Tkinter menghasilkan aplikasi sistem manajemen perpustakaan yang terstruktur dan user-friendly. Oke, baik. Berikut adalah penjelasan dari hasil proyek kami. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Selamat malam.